Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Melanjutkan pada part sebelumnya, di mana Aldebaran yang harus kena panggang dengan jurus milik Kagaho dan bersamaan Roshidoku juga sampai di sana. Melihat Aldebaran yang modar, lantas membuat Roshidoku sangat marah dan gantian akan menyerang si Kagaho ini. Namun baru juga mau manasin mesin, rupanya Aldebaran masih hidup dan dengan mudah melepaskan diri dari api biru tersebut. Kemudian ia melarang Roshidoku untuk ikut campur karena merasa itu adalah pertarungannya. Selang berapa lama, 3 muridnya pun juga sampai di sana dan kemudian Saro memaksa untuk mendekati Aldebaran karena khawatir dengan dirinya yang terluka. Hal itu tanpa sengaja membuat Kagaho teringat masa lalunya bersama adik atau entah kakaknya itu. Dengan saluran semangat dari Teneo, Aldebaran pun kembali bertarung dengan sangat sengit sampai dibuat terdesak oleh Kagaho. Lalu Aldebaran membalas dengan menghancurkan permukaan tanah di sana yang mana salah satu serpihannya menghantam Kagaho dengan sangat keras. Meskipun ia terluka cukup parah, namun Kagaho merasa kalau Aldebaran sengaja nggak mau untuk membunuhnya. Lalu Aldebaran menjelaskan kalau Kagaho sebenarnya bukanlah orang yang jahat, melainkan sedang berada dalam kebimbangan. Sehingga Aldebaran pun mencoba memberikan ceramah nunjutsu kepadanya, namun Kagaho malah cuek-cuek bebek dan kemudian pergi entah kemana. Setelah itu, Aldebaran pun melaporkan hal tersebut kepada Paus Agung, dan ia juga menambahkan kalau penghalang yang dibuat oleh Athena sudah semakin melemah. Kemudian tiba-tiba muncul set emas Sagittarius bernama Sisyphus, dan ialah orang yang dulu menjemput Athena kecil saat masih di panti asuhan. Tak selang berapa lama, sebuah petir pun menyambar penghalang Athena sampai hancur, yang kemudian diikuti dengan kemunculan dari Hades. Meskipun hanya seorang diri, ia pun mampu dengan mudah untuk membumi ratakan sanktuari hingga hancur lebur. Saat para set emas akan menolong Athena, Hades pun membuat mereka semua nggak bisa untuk bergerak, namun Sisyphus dengan perjuangannya mencoba menyerang balik menggunakan anak panahnya. Melihat itu, Athena pun kemudian menjadi sangat marah dan tak selang berapa lama Tenma muncul sambil membawa tasbih milik Asmita. Dengan cepat, Tenma menyegel seluruh jiwa Spectre yang sebelumnya telah modar agar Alon gak bisa untuk membangkitkannya. Kemudian Tenma berusaha memberikan ceramah nunjutsu berharap kesadaran Alon kembali, namun tiba-tiba seekor anjing yang dulu pernah ia selamatkan muncul dan berubah menjadi siluman Wanjing. Terpaksa, Tenma pun dengan susah payah melindungi Athena dari serangan Wanjing tersebut, yang beruntung Tenma berhasil mengalahkannya dan kemudian berbalik menyerang Hades. Akan tetapi, seketika Hades membuat Tenma gak bisa untuk bergerak, dan saat ia akan di-fatality, muncul cahaya terang dari ratusan segel Athena di tempat tersebut yang mampu menyerap kekuatan Hades. Setelah itu, Paus Agung pun muncul dan mengatakan kalau segel tersebut sudah ia sejapkan sejak era Perang Suci sebelumnya, karena rupanya Paus Agung ini adalah alumni dari Perang Suci tersebut. Meskipun begitu, Hades masih mampu untuk menyerang Paus Agung hingga terdesak, namun Athena dan Paus Agung pun kemudian saling bekerja sama untuk memindahkan mereka semua ke tempat di mana 108 Spectre Hades tersegel. Rupanya, Paus Agung berencana menyegel jiwa Hades juga ke dalam sana agar tubuh Alon bisa terlepas dari pengaruh Hades. Tak lama kemudian, muncul sebuah kereta kencana yang ternyata sedang membawa Pandora untuk menjemput Hades kembali pulang. Sebelum itu, ia pun merasa sangat kesal mengapa Athena malah bereinkarnasi sebagai adik dari Alon atau wadah Hades, hingga ia merasa kalau Athena sengaja melakukan hal itu sebagai bentuk strateginya untuk mengalahkan Hades. Sebelum mereka pergi,
Hades pun kemudian memperlihatkan lukisannya yang belum terselesaikan sebagai senjata pamungkas untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Lukisan itu ia pun beri nama sebagai The Lost Canvas. Saat Tenma berusaha menyerang Hades, tiba-tiba muncul spekter dari bayangannya yang mencoba menyerang Tenma dan beruntung Aldebaran datang untuk menahannya. Saat Tenma berhasil mengejar kereta kencana Hades, Pandora pun kemudian malah menyerangnya sampai membuat Tenma harus terjun bebas dan Spectres tadi pun kemudian memilih untuk mundur. Akibat kemunculan Spectres dari bayangannya tadi, Hades pun merasa kalau Pandora sengaja melakukan hal itu sebagai bentuk mengawasinya, namun Pandora berdalih kalau ia hanya khawatir saja. Beberapa hari setelah penyerangan itu, terlihat Tenma dan Roshidoko yang sedang membersihkan puing-puing bangunan, di mana di sini Tenma masih nggak percaya mengapa harus teman baiknya Alon yang menjadi Hades. Akan tetapi Roshidoko memintanya untuk profesional dan mengutamakan prioritasnya yaitu melindungi Athena. Adegan berpindah ke Pandora yang didatangi oleh dua pengawal setia Hades yaitu Thanatos dan Hypnos. Mereka pun merasa kecewa karena Pandora yang lamban untuk menghilangkan sisi kemanusiaan Alon dari diri Hades sehingga ia nggak bisa fokus menyelesaikan lukisan The Lost Canvas-nya. Setelah Thanatos dan Hypnos pergi, Pandora pun kemudian memerintahkan dua spekter Hades lain yaitu Kobe dan Hammer untuk membunuh Tenma karena merasa bacotan Tenma sangat berbahaya bagi Hades. Scene berpindah ke Aldebaran yang mengunjungi jubah emas milik Asmita untuk berziarah serta ngebacot-bacot sendirian. Sementara itu di sisi lain, terlihat Tenma yang sedang berlatih dengan Saro yang tak selang berapa lama Aldebaran muncul untuk gantian melatih Tenma. Mereka pun berlatih sampai larut malam hingga tanpa mereka sadari seekor kalong muncul dan membuat mereka tiba-tiba tertidur. Rupanya itu ulah dari dua spekter Hades suruhan Pandora tadi yang mencoba untuk membunuh Tenma. Beruntung Aldebaran sadar dengan cara merusak pendengarannya sendiri supaya terlepas dari pengaruh suara sonar para kalong di sana. Lalu Aldebaran berhasil menyerang Hammer sampai ia terpental jauh, namun sayang ia nggak menyadari kemunculan Kobe sehingga mampu melukainya dengan sangat parah. Setelah itu, ia pun dihajar habis-habisan oleh dua spekter Hades tersebut, namun berkat tekadnya yang kuat untuk melindungi Tenma dan muridnya, Aldebaran pun berhasil menangkap Kobe dan membantingnya keras sampai ia mudar. Mampus. Melihat itu, Hammer kemudian berbalik menyerang dengan jurus hantunya, di mana jurus tersebut langsung menyerang jantung dari Aldebaran sampai ia mudar. Akan tetapi di saat-saat terakhirnya, Aldebaran masih mampu mengeluarkan jurus terkuatnya dan membuat Hammer akhirnya mudar juga. Tak selang berapa lama, muncul lagi spekter Hades bernama Zilos yang ingin memanfaatkan keadaan dengan membunuh Tenma. Namun Kagaho datang untuk mencegahnya dan disinilah ia tahu kalau itu semua adalah perintah dari Pandora bukan dari Hades. Zelos pun juga menambahkan kalau sekarang seluruh pasukan bukan lagi dipimpin oleh Hades melainkan Pandora. Meskipun Pandora tangan kanan dari Hades, namun Kagaho nggak mau ikut dengan perintah tersebut karena ia mau gerak kalau perintah tersebut langsung dari Hades. Singkat cerita, saat Tenma sadar, secara mengejutkan Kagaho malah memberitahukan semua itu kepada Tenma, termasuk ia yang akan sering diburu oleh para spekter Hades. Rupanya Kagaho sengaja melakukan hal itu demi membalas budi kepada Aldebaran yang dulu nggak membunuhnya. Karena perkataan itu membuat Tenma merasa bersalah atas kematian Aldebaran yang berusaha untuk melindunginya. Akibatnya ia pun memilih untuk mengasingkan diri dari Sanctuary karena nggak mau ada sen lagi yang modar. Di tengah jalan, ia pun bertemu dengan set emas Sancer bernama Manigoldo yang melarangnya untuk pergi, bahkan ia dengan mudah menyeret dan memasukkan Tenma ke dalam penjara. Berpindah ke Pandora yang mulai tahu kalau Kobe dan Hammer sudah modar dan gagal membunuh Tenma. Kemudian Thanatos dan Hypnos kembali muncul
dan mengatakan kalau Hades mungkin aja akan menghukumnya karena telah menggunakan dan memerintahkan spektrum tanpa seizinnya. Oleh karenanya, ia meminta Pandora untuk mengurung Hades di sebuah tempat agar ia lebih fokus untuk mengerjakan Delos Canva-nya serta menghilangkan sisi kemanusiaan yang masih ada di dalam diri Hades. Benar saja, tiba-tiba Hades pun memanggilnya dan begitu marah dengan apa yang telah ia lakukan tanpa seizinnya itu. Akan tetapi, setelah melihat lukisan Delos Canvas yang terdapat pengaruh kenangan di masa kecil Alon, Pandora pun langsung mengurungnya di sebuah tempat supaya Hades bisa bangkit dengan sempurna dan cepat menyelesaikan Delos Canvas. Kembali lagi ke Tenma yang disamperin oleh Yato untuk menyelamatkannya atas perintah dari guru Hakure. Lalu mereka pun juga sudah ditunggu oleh Yuzuriha yang ternyata menjadi sen perak serta membawakan jubah milik Tenma. Setelah itu, mereka berdua pun memutuskan untuk menemani Tenma yang ternyata akan pergi ke istana Hades. Di sisi lain, terlihat Paus Agung yang menemui Athena dan ternyata ialah yang memerintahkan Sanser Manigoldo untuk menangkap dan menyembunyikan Tenma. Akan tetapi tak selang berapa lama, Hakure muncul dan mengatakan kalau ia sudah membebaskan Tenma. Lalu ia mengatakan kalau Tenma memang lebih pantas untuk pergi menemui Hades ketimbang disembunyikan karena mungkin aja hanya ialah yang bisa menyadarkan Alon dari pengaruh Hades. Bahkan ia pun mempersilahkan Athena untuk pergi apabila ingin memberikan salam perpisahan kepada Tenma. Singkat cerita, Athena berhasil bertemu dengan Tenma dan memperlihatkan gelang yang ia pakai sebagai bentuk janji mereka bertiga serta salam perpisahan sebelum Tenma pergi.